Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah legenda kuno tentang siluman ular berkepala manusia. Penduduk desa percaya bahwa makhluk tersebut adalah penjelmaan roh jahat yang bersemayam di sebuah gua gelap di tengah hutan. Hutan itu dipenuhi dengan kabut tebal, dan suara desis yang menakutkan sering terdengar di malam hari, seakan menandakan bahwa siluman tersebut sedang mengintai dari kegelapan. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda bernama Arman, yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, mendengar cerita dari penduduk setempat. Mereka memperingatkan agar tidak pernah mendekati hutan pada malam hari, terutama di malam bulan purnama, saat kekuatan siluman dipercaya mencapai puncaknya. Namun, rasa penasaran Arman terlalu besar untuk diabaikan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Arman memutuskan untuk pergi ke hutan. Dengan obor di tangan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Semakin dalam ia berjalan, semakin tebal kabut menyelimuti, hingga obornya hanya bisa menerangi beberapa langkah di depannya. Suara desis yang samar mulai terdengar, namun Arman tetap melangkah maju, meski rasa takut mulai merayap di hatinya. Setelah beberapa saat, Arman tiba di depan sebuah gua yang gelap dan besar, persis seperti yang digambarkan dalam legenda. Jantungnya berdetak kencang, namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan hati-hati ia masuk ke dalam gua. Di dalamnya ia menemukan bebatuan yang berlumut dan stalaktit yang menjulang dari langit-langit gua. Suasana dingin dan mencekam memenuhi udara, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Tiba-tiba dari kedalaman gua terdengar suara langkah berat yang mendekat. Arman membeku di tempatnya, menahan napas. Dari balik bayang-bayang muncul sosok yang membuat darahnya seakan membeku. Seekor ular raksasa melata keluar dari kegelapan, namun yang paling mengerikan adalah kepalanya. Bukan kepala ular biasa, melainkan kepala manusia. Mata sosok itu memancarkan kebencian yang dalam, sementara mulutnya mengeluarkan desisan panjang yang menakutkan. Siapa yang berani mengusik tempat ini? Suara menggelegar keluar dari mulut makhluk itu, suaranya berat dan penuh amarah. Arman mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Siluman itu mendekat, tubuh ular raksasa itu melingkar di sekitar gua, menutup semua jalan keluar. Arman mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menahannya. Dalam keputusasaan, ia berteriak minta tolong, namun suaranya tenggelam dalam gema gua yang menyeramkan. Siluman itu tertawa jahat. Siapapun yang berani masuk ke wilayahku harus membayar dengan nyawanya, teriak siluman itu. Ia membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring tajam yang meneteskan cairan beracun. Tepat saat siluman itu hendak menerkam Arman, tiba-tiba ada kilatan cahaya terang yang memancar dari pintu gua. Seorang lelaki tua dengan jubah putih muncul. Ia memegang tongkat kayu tua yang bercahaya. "Pergi dari sini, makhluk terkutuk!" seru lelaki tua itu. Siluman ular berkepala manusia tampak gentar melihat pria tua tersebut. "Kamu lagi, dukun tua?" Desisnya penuh kebencian. Ia merunduk, tampak bersiap untuk menyerang. Namun lelaki tua itu mengayunkan tongkatnya dan cahaya yang lebih terang meledak dari ujungnya, menyilaukan mata Arman. Dalam sekejap, siluman itu menghilang, hanya meninggalkan bau busuk dan keheningan yang menakutkan. Arman yang gemetar tak bisa berkata-kata. Lelaki tua itu menghampirinya, meletakkan tangannya di bahu Arman dan berkata, "Kau beruntung aku datang tepat waktu. Siluman itu sudah lama menghuni hutan ini, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Jangan pernah kembali ke sini." Setelah kejadian itu, Arman tak pernah lagi mendekati hutan. Desas-desus tentang siluman ular berkepala manusia terus hidup di antara penduduk desa, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani bermain-main dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Hutan itu tetap menjadi tempat terlarang, dan sosok siluman itu terus menghantui mimpi buruk Arman selama bertahun-tahun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya.